Shalom saudara-saudara, selamat kita bertemu kembali di dalam renungan hari ini dengan judul suami istri. Pertengkaran di antara suami istri sangat diinginkan oleh iblis karena dia ingin menghancurkan hubungan baik suami istri. Apakah saudara masih ingin mempertahankan keharmonisan keluarga? Kasihan kepada anak-anak? Maka bersabarlah kepada pasanganmu. Kita ambil dari Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 4 ayat 28a, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. 29a, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. 31a, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang. 32a, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jadi dari ayat di atas, ingatlah beberapa hal yang jangan dilakukan sebagai pengikut Kristus yang hidup memberkati orang lain, yaitu tidak mencuri, tidak keluar perkataan kotor, termasuk caci maki juga termasuk kata-kata kotor. Hendaklah dibuang kegeraman, kemarahan, pertikaian. Dan hendaklah hidup antara suami istri penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jadi apakah pasangan saudara melakukan kesalahan? Ampuni dan hiduplah terus dengan kasih mesra seperti di awal pernikahan. Nasihat untuk istri diambil dari Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Saudara, istri hendaklah submit atau tunduk kepada suami. Benar atau salah, tunduklah. Tunduklah dahulu karena istri punya kesempatan untuk mengingatkan nanti. Ingat, Kristus yang menjadi kepala jemaat adalah seperti suami saudara. Dialah penyelamat bagimu. Demikian juga seorang suami adalah penyelamat istrinya. Jadi seorang suami yang menjadi penyelamat istrinya bukanlah bangga, tetapi lebih bersifat kewajiban dan bersyukur. Nasihat untuk suami diambil dari Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu dan sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Saudara, suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dia tidak menanti jemaatnya mengasihi dirinya, karena dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 disebut bahwa kita mengasihi Kristus karena Kristus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Demikian juga seorang suami, dia tidak akan menanti istrinya pintar berdandan lebih dahulu, masak yang enak-enak dahulu, pandai bekerja dahulu baru mengasihinya. Tapi dia mengasihi terlebih dahulu sambil menanti istrinya berubah perlahan-lahan. Suami yang pasti mengasihi tubuhnya sendiri karena istrinya adalah anggota tubuh, pastilah mengasihi istrinya apapun alasannya. Tubuh bisa salah, tetapi maaf pasti lebih besar.
Kalau ingin agar istri pandai dan baik tingkah lakunya, rawatlah dia dengan kebijaksanaan dari Tuhan, bukan dengan dicaci maki dan dengan kemarahan. Sebelum goal ini tercapai, saudara, maka pertengkaran akan terjadi terus. Maka introspeksilah kepada diri sendiri sebelum menyalahkan pihak lain. Dan seorang istri yang dikasihi suaminya janganlah bangga, tetapi diterima dengan rasa bersyukur kepada Tuhan. Dari Efesus 3 ayat 22, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dalam segala hal, saudara, kembalikan kepada Kristus. Itulah cara hidup pengikut-pengikut Kristus. Jadi hubungan antara Kristus dengan jemaatnya yang berdasarkan kesabaran, kebaikan, lemah lembut, kesetiaan, kasih, damai sejahtera, sukacita. Demikian juga hubungan antara suami dan istri yang penuh dengan buah-buah roh itu. Sekianlah renungan hari ini. Biarlah hubungan suami dan istri makin manis dan mesra. Selamat beraktivitas kembali. Salam sejahtera.